Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kampina Ila Prihantini SEMSI. Saya adalah dosen tetap pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Universitas 19 November Kolaka. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKPT di bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya diwajibkan untuk melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah ekonomi mikro. Mata kuliah ekonomi mikro adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa program studi S1 agribisnis pada semester ganjil di tahun kedua. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS dan menjadi mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah lanjutan lainnya, yakni seperti ekonomi trika dan ekonomi makro. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan sistem perkuliahan pada mata kuliah ekonomi mikro. Dalam kegiatan perkuliahan, saya mengacu pada sistem DIA, yakni D, Delivery, I, Interaction, dan E, Assessment. Apa sih sebenarnya DIA? Berikut adalah penjelasannya. Delivery adalah proses penyampaian materi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menerima dengan baik materi tersebut. Materi yang disampaikan disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau dikenal dengan istilah CPL yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang kemudian direalisasikan dalam pertemuan tatap muka 1 minggu 1 kali yang dilaksanakan di dalam kelas. Sehingga total pertemuan sebanyak 16 kali termasuk penilaian tengah semester atau PTS sebanyak 1 kali dan juga penilaian akhir semester atau PAS juga sebanyak 1 kali. Terdapat 8 CPMK yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama, yakni mahasiswa mampu memahami konsep permintaan dan penawaran. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang konsep keseimbangan pasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang elastisitas harga. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang konsep perilaku produsen. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami tentang konsep perilaku konsumen. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami tentang fungsi Lagrangian. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami tentang persaingan sempurna. Dan yang terakhir yaitu adalah mahasiswa mampu memahami tentang konsep pasar monopoli. Selanjutnya adalah bahan kajian atau pokok bahasan dalam mata kuliah ekonomi mikro ada 8 yang meliputi: pertama, permintaan dan penawaran. Yang kedua, keseimbangan pasar. Yang ketiga, elastisitas. Yang keempat, perilaku konsumen. Yang kelima, perilaku produsen. Yang keenam, fungsi Lagrangian. Yang ketujuh adalah pasar persaingan sempurna. Dan yang terakhir adalah pasar monopoli. Selanjutnya, untuk mendukung perkuliahan, saya menggunakan beberapa referensi utama, yakni berupa buku utama sebagai rujukan primer dalam mata kuliah ini seperti yang terlihat di samping saya. Selain itu, referensi pendukung dalam mata kuliah ini berupa bahan ajar yang disusun oleh tim micro teaching kami, yakni buku panduan responsi ekonomi mikro yang disusun oleh tim pengampu mata kuliah. Kemudian kami juga menggunakan beberapa artikel ilmiah berupa jurnal dan beberapa buku referensi lainnya. Demikianlah penjelasan mengenai delivery pada proses perkuliahan saya. Selanjutnya adalah interaction.
Interaction merupakan proses interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam upaya mencapai CPL dan CPMK. Dalam interaction, sistem dan metode yang saya gunakan adalah Student Centered Learning atau SCL, di mana dosen berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Pada metode ini, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aktivitas dosen, namun juga berpusat pada kegiatan aktivitas belajar mahasiswa. Mahasiswa belajar secara individu dan juga kelompok untuk membangun pengetahuan dengan cara mencari dan menggali informasi dan teknologi. Diharapkan dengan metode tersebut, mahasiswa tidak hanya menguasai materi perkuliahan, akan tetapi mereka juga mendapatkan pengalaman tentang bagaimana belajar atau learn to learn mengenai dengan menggunakan metode discovery learning, flipped learning, dan problem solving. Kemudian, media pembelajaran yang saya gunakan meliputi yang pertama dengan menggunakan Sistem Informasi Akademik USN Kolaka yang disingkat dengan Siakat USN Kolaka, yang mana dapat diakses melalui www.siakat.usn.ac.id. Semua sistem perkuliahan mulai dari pengisian daftar hadir, download materi dan bahan kuliah disediakan secara online melalui Siakat USN Kolaka. Yang kedua, yakni interaksi melalui quizzes atau Mentimeter, dan yang terakhir adalah komunikasi melalui WhatsApp group. Demikian merupakan penjelasan mengenai interaction dalam perkuliahan saya. Selanjutnya adalah assessment. Assessment merupakan proses penilaian terhadap kemampuan mahasiswa berdasarkan beberapa indikator penilaian. Sistem penilaian yang saya gunakan digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah ini berupa tes formatif atau quiz dan tes lisan. Sedangkan non-tes berupa keaktifan dan kemampuan dalam komunikasi dan penguasaan materi dalam sesi diskusi. Indikator penilaian kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan secara tulis maupun lisan, kemudian ada juga tugas merangkum dan mengidentifikasi serta menganalisis materi yang tercakup dalam pokok bahasan ekonomi mikro. Adapun komponen bobot penilaian yang diberikan pada mata kuliah ekonomi mikro adalah sebagai berikut. Penilaian tengah semester atau PTS sebesar 30%, penilaian akhir semester atau PAS sebesar 30%, tugas sebesar 20%, keaktifan diskusi sebesar 10%, dan kehadiran sebesar 10%. Sehingga total secara keseluruhan menjadi 100%. Dalam asesmen ini, penilaian dibuat secara objektif dan transparan. Dengan sistem ini, diharapkan mahasiswa dapat secara aktif mengetahui berapa capaian nilai yang mereka dapatkan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai metode pengajaran saya pada mata kuliah Ekonomi Mikro dengan sistem DIA atau Delivery Interaction dan Assessment. Selanjutnya, kita sampai pada bagian akhir video ini. Saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran pada saat saya memberikan perkuliahan secara luring secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Oke. Kita ketemu lagi di minggu kedua pada mata kuliah Ekonomi Mikro yang sebelumnya udah kita bahas di minggu pertama mengenai tentang apa yang masih ingat? Bukan. Kalau yang minggu lalu kita ngebahas tentang teori-teori ekonomi mikro dan juga tentang flashback mengenai
mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Oke, sebelumnya kita kuliah ini harus diawali dengan doa. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Saudara Safa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan dengan berdoa. Oke, terima kasih Saudara Safa. Berarti udah siap kuliah ya? Iya. Oke, by the way, udah download materinya? Oke. Sudah ngisi daftar hadir di Siakat? Karena semua perkuliahan kita melalui Siakat, jangan lupa untuk isi daftar hadir. Kalau terlambat atau lupa, Ibu nggak ikut tanggung jawab ya. Kalau udah download materinya berarti udah siap kuliah. Saya harap kita kerjasama untuk beberapa menit ke depan terkait materi kita hari ini, yaitu tentang permintaan atau demand. Saya mau flashback terkait dengan materi minggu lalu ya. Semoga kalian masih ingat. Yang pertama adalah apa sih perbedaan konsep ekonomi mikro dan ekonomi makro? Masih ingat nggak? Ya, coba. Ekonomi makro itu variabel-variabelnya mencakup skala nasional atau secara besar, seperti kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ekonomi mikro itu mencakup skala kecil atau individu seperti konsumen dan produsen. Oke, ada yang mau berpendapat lain? Ya, jawabannya udah benar ya. Kalau ya, ekonomi makro itu pembahasannya udah nasional dan global, sedangkan ekonomi mikro lebih kepada individu atau perorangan. Terima kasih Saudara Rizal. Oke, pertanyaan yang kedua adalah apa saja sih yang termasuk kegiatan ekonomi? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Saudara Safa. Pelaku ekonomi itu ada produsen, ada konsumen, ada distribusi, dan regulator ekonomi. Kalau produsen itu yang menghasilkan barang atau jasa, kalau yang konsumen itu yang mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa tersebut, sedangkan yang distribusi itu yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir yang regulator, orang yang membuat kegiatan tersebut. Orang yang membuat kebijakan. Kebijakan. Oke, benar. Berarti pelaku atau yang melaksanakan kegiatan ekonomi itu ada 4. Ada yang namanya produsen yang menghasilkan. Kemudian ada yang namanya konsumen yang mengkonsumsi atau yang membeli. Kemudian ada yang namanya distributor yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir adalah regulator, yaitu pemerintah yang membuat kebijakan. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Terima kasih. Kita masuk bab selanjutnya, yaitu mengenai tentang apa? Kuliah hari ini babnya? Permintaan. Oke, permintaan. Demand. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Hanya ada 5 aja topiknya. Yang pertama yaitu apa pengertian permintaan, yang kedua hukum permintaan, yang ketiga fungsi permintaan, yang keempat kurva permintaan, dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, langsung ke poin yang pertama. Nah, tapi saya tutupi dulu. Kalau udah baca materinya pasti bisa jawab. Apa sih permintaan? Saya mau nanya nih, yang udah download berarti udah tahu materinya. Yang pertama adalah apa sih yang kalian ketahui tentang permintaan? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, oke, Saudara Alvin. Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkatan harga pada tempat dan waktu yang tertentu. Oke, benar nggak jawabannya? Benar.
Coba kita lihat. Jadi konsep permintaan itu adalah berbagai jumlah barang atau jasa yang diminta dengan berbagai tingkatan harga pada waktu dan tempat tertentu. Maksudnya gimana? Misalnya, saya di sini, di Pamekasan. Alvin misalkan ada di rumahnya, atau lagi ada di Sulawesi. Harga barang yang saya konsumsi sama, komoditas yang saya konsumsi sama, beras misalkan. Tapi harga beras yang saya beli sama nggak dengan harga yang dibeli sama Alvin? Beda. Terus jumlah barang yang saya beli dengan jumlah beras yang dibeli sama Alvin sama nggak? Beda. Pasti beda. Makanya disebut dengan jumlah barang dan jasa pada berbagai tingkatan harga pada waktu dan tempat tertentu. Sampai sini paham? Apa yang oke? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Iya, oke. Saudara ini Nobis. ada beberapa poin yang saya belum paham, Bu, tentang perbedaan permintaan efektif, absurd, dan permintaan potensial, Bu. Oke. Kurang begitu paham, Bu. Masih bingung ya? Iya. Jadi ada beberapa jenis permintaan yang artinya masing-masing konsumen itu bisa digolongkan ke dalam 3 jenis permintaan. Apa saja itu? Nah, kalau di buku yang sudah saya share ada ya penjelasannya. Jadi yang namanya permintaan efektif adalah ketika pembelinya butuh, kemudian dia mampu, artinya mampu itu punya uang enggak, dan dia mau atau bersedia dengan harga yang sudah ditentukan. Itu yang disebut dengan permintaan efektif. Jenis permintaan yang kedua adalah permintaan potensial. Apa permintaan potensial? Permintaan potensial adalah permintaan dengan kemampuan untuk membeli. Dia punya kemampuan, hanya saja belum melaksanakan pembelian. Dia punya duit tapi belum bisa beli, misalkan karena sakit, pengen batagor tapi aku sakit, jadi nggak beli batagornya. Sampai sini paham? Nah, jenis yang ketiga yaitu permintaan absurd. Absurd aja artinya apa? Nggak jelas. Nah, permintaan yang ketiga ini adalah permintaan yang tidak didukung dengan daya beli. Jadi dia nggak punya duit atau nggak punya kemampuan, dan nggak juga kemauan, nggak punya daya tarik. Makanya dia disebut permintaan Potensial. absurd. Oke, sampai sini paham? Oke. Selanjutnya, poin yang kedua adalah mengenai tentang hukum permintaan. Ada yang masih ingat bunyi hukum permintaan? Saya, Bu. Ya, oke. Saya, Bu. Ya. Hukum permintaan, Bu. Ketika yang diminta semakin tinggi, maka tingkat suatu barang semakin menurun. Tingkat apanya? Tingkat permintaan Permintaannya, jumlah barang yang diminta semakin tinggi. Ketika harga tinggi, jumlah barang yang diminta Makin turun. iya. Ketika harga turun, jumlah barang yang diminta Makin tinggi. oke. Itu ya bunyi hukum permintaan. Jadi hubungannya apa antara jumlah barang yang diminta dengan harga? Positif atau negatif? Sampai sini paham? Oke, poin selanjutnya adalah mengenai tentang fungsi permintaan. Nah, pernah dengar fungsi permintaan? Ya, kalau fungsi permintaan itu bukan fungsinya ya, tapi maksudnya itu adalah persamaannya. Kayak apa? Ini dia persamaannya. QD sama dengan A min BP. QB itu apa? Jumlah barang yang diminta. Q itu maksudnya quantity. Sedangkan D yang dimaksud adalah demand. Oke. Terus kalau A itu disebut dengan konstanta, nanti dicari nilainya. Kemudian B itu apa? Dicari juga nilainya. Dan yang terakhir adalah T. T itu apa? Dari kata apa P itu?
Price, oke. Kemudian yang mau saya tanyakan, ini tanda negatif itu kenapa sih? Nih, tanda negatif ini apa? Itu menunjukkan bahwa antara key demand dengan P ada hubungan yang negatif. Makanya tandanya negatif. Terus bagaimana sih cara mencari fungsi permintaan ini? Caranya gampang. Pakai rumus yang ini. Gimana cara ngitungnya? Nanti kita latihan soal. Oke? Ya, Bu. Oke. Poin selanjutnya adalah mengenai tentang kurva permintaan. Masih ingat? Masih Kayak apa tuh kurva permintaan? Garis-garis. Coba siapa di sini yang bisa menggambarkan kurva permintaan? Saya, Bu. Ya, coba maju ke depan sini. Oke, boleh tanya ya? Tunggu di sini. Oh ya, P itu apa? price, Oke. Q itu apa? Quantity. quantity, Kalau D itu apa? demand. Oke. Tahu ya, ini adalah kurva permintaan atau grafik permintaan. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, yang terakhir adalah mengenai tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada dua pengelompokan yang nanti berdampak terhadap kurva permintaan. Nah, yang pertama yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang itu sendiri. Seperti tadi yang dibilang teman sekalian, kalau harga barang itu naik, jumlah barang yang diminta akan Turun. Kalau harganya turun, jumlah barangnya naik. Itu adalah harga barang itu sendiri. Nah, variabel yang ini, PX ini ternyata hanya menyebabkan pergerakan kurva demand. Kemudian apalagi Bu selain variabel itu? Ada lagi yang lainnya, yakni harga barang lainnya. Misalkan saya beli beras, kamu beli telur, pasti saling berpengaruh, bener nggak? Kalau saya beli beras, saya makannya telur. Kalau harga telur naik, harga berasnya naik atau turun? Jumlah barang berasnya naik atau turun? Ya, itu nanti dijelaskan pada hubungan antara barang komplementer dan barang substitusi. Kemudian yang kedua adalah pendapatan konsumen. Kalau pendapatannya naik, jumlah barang yang diminta akan Banyak, semakin banyak. makin banyak uangnya, makin banyak nggak yang dibeli? Iya. Berarti hubungannya positif atau negatif? Positif. Good. Terus yang ketiga, selera. Kalau orang punya selera yang tinggi, biasanya barang yang dimintanya juga akan banyak. Benar nggak? Kalau orang udah suka sama misalkan es teler, suka nih. Iya, pasti beli. Belinya mungkin kalau lagi uangnya sedikit yang dibeli. Kalau uangnya banyak, pasti lebih banyak. Berarti hubungannya positif atau negatif? Positif. Kemudian jumlah penduduk berpengaruh juga terhadap permintaan. Makin banyak penduduknya, jumlah permintaannya makin banyak. Dan yang terakhir adalah harapan atau ekspektasi di masa depan. Biasanya ini terkait dengan simpan menyimpan barang ya. Kalau pikirannya, duh, kayak orang ini loh, musim padi. Kalau lagi tidak musim padi, dia bakal nyimpen beras, bener nggak? Iya. Kalau lagi musim padi, biasanya padinya akan dijual. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau nanya lagi? Saya Bu. Ya, oke, Faruk. Apa perbedaan pergerakan dan penggeseran kurva demand Bu? Itu aja Bu. Oh ya, oke.
Jadi ini akan digambarkan melalui kurva permintaan ya. Saya hapus dulu. Saya mau menjelaskan yang namanya pergerakan di sepanjang kurva demand. Tadi apa yang mempengaruhi pergerakan? Harga apa? Harga barang siapa? Barang itu sendiri. Nah, misalkan ya, saya kasih contoh. Harga awalnya misalkan 20. Jumlah barang yang diminta adalah 10. Ternyata harganya mengalami penurunan menjadi 10. Harganya turun ya. Sehingga jumlah barang yang diminta akan naik atau turun? Naik. Ini misalkan menjadi 15. Nah, yang awalnya ada di titik A, dia berubah ke titik B. Inilah yang disebut dengan pergerakan di sepanjang kurva. Dari titik A ke titik B. Paham? Sekarang kita pindah ke yang kedua, yaitu pergeseran. Jadi kurvanya yang bergeser ya. Contohnya tadi adalah pendapatan atau income. Kalau income-nya naik, jumlah barang yang diminta akan naik atau turun? Naik. Yang awalnya sebesar B0, kurva demand-nya, ternyata pendapatannya makin tinggi, sehingga jumlah barang yang diminta juga akan tinggi. Misalkan dengan harga yang sama ya, ini P centangnya, yang awalnya hanya sebesar Q0 karena ada pendapatan yang naik, berubah menjadi Q1. Yang bergeser yang mana? Ini nih, kurvanya yang bergeser. Bergeser kemana? Ke kanan atas ya, ke kanan atas. Dari B0 ke B1. Sampai sini paham? Oke. Nah, tugas kalian. Iya dong. Mengerjakan dan upload melalui LMS. Yang pertama yaitu silakan pelajari kembali buku panduan responsi. Udah download semuanya? Sudah. Oke, kemudian kerjakan latihan tugas bab 2 yaitu bab permintaan. Kemudian berikan hasil terbaikmu dengan mengunggah pada Siakat USN Kolaka. Dan yang terakhir maksimal diupload hari Minggu 9 Juni 2024. Oke? Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.